pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Diduga karena korsleting listrik, sebanyak 18 kios di kawasan Pelabuhan Timika terbakar. Pasca belasan siswa keracunan, anggota DPRK Manokwari inspeksi mendadak ke 8 dapur MBG. KPU resmi mendistribusikan logistik PSU ke 8 kabupaten dan 1 kota di Papua. Kebakaran hebat melanda kompleks Pelabuhan Timika, Papua Tengah pada hari Senin. Sebanyak 18 kios ludes terbakar diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang cepat menjalar ke bangunan lainnya. Kebakaran terjadi sekitar pukul 5 pagi waktu setempat. Bangunan yang dominan terbuat dari kayu membuat api mudah merembet. Keterlambatan mobil pemadam ke lokasi juga memperburuk situasi, mengingat jarak yang cukup jauh dari pusat kota Timika. Sekitar jam 5 pagi. Kemudian untuk warga yang terdampak, sesuai update terakhir ada 24 warga yang terdampak. Kemudian untuk kios, hasil update sementara ada 18 kios yang terbakar. Untuk tim damkar sendiri ada 7 unit mobil pemadam kebakaran yang sudah di lokasi dengan tim Inavis kami. Berikut dengan anggota Polsek dan anggota Polres sudah berada di TKP sejak tadi pagi. Untuk korban update terakhir tadi saya ralat tadi awalnya informasi 3, ternyata korban satu luka ringan, itu masih pelajar SMP. Luka ringan. Di dugaan awal konsleting dan di kios tersebut kan menjual bensin itu. Nah, kemungkinan konslet kemudian menyambar di bensin tersebut. Polres Mimika saat ini telah mengerahkan tim untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Peristiwa ini menyisakan duka bagi pedagang kecil yang kehilangan tempat usaha dan harta benda mereka. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Seorang pria di Manokwari, Papua Barat ditangkap polisi karena menyebarkan foto porno mantan kekasihnya di media sosial milik pelaku. Korbannya seorang pegawai negeri sipil Pegunungan Arfak. Menurut polisi, pelaku kesal karena korban mengakhiri hubungan percintaan mereka, lalu ia menyebarkan foto tidak senonoh di media sosial. Antara pelaku dan korban sudah berpacaran sejak tahun 2023 hingga 2024. Meski pacaran, pasangan ini sudah melakukan hubungan seperti suami istri. Korban yang tidak terima akhirnya melaporkan pelaku ke polisi. Jadi pada saat berpacaran di tahun 2023 hingga 2024, kurang lebih 13 bulan menjalani hubungan pacaran, mereka melakukan layaknya hubungan suami istri. Pada saat melakukan hubungan suami istri itu, tanpa disadari oleh si korban, si MRS ini melakukan video atau memfoto. Foto itu disimpan di HP-nya si terlapor yang inisial MRS ini. Setelah itu terjadilah mereka putus di bulan Agustus 2024. Setelah itu video itu diunggah di akun Instagram milik si terlapor. Pelaku sempat memeras korban dengan meminta sejumlah uang untuk membeli minuman keras. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Ia diancam hukuman penjara 12 tahun karena melanggar undang-undang tentang ITE. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Menyikapi kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis dari program pemerintah, sejumlah anggota DPRK Manokwari bersama Dinas Kesehatan melakukan inspeksi mendadak di salah satu dapur umum di kawasan Borasi. Dari hasil sidak tersebut, terungkap bahwa dari 8 dapur penyedia MBG di Manokwari, hanya 2 yang telah mengantongi sertifikat layak higienis dan sanitasi dari Dinas Kesehatan. Cuman 2 yang mempunyai sertifikat layak higienis sanitasi jasa boga. Itu baru 2, sedangkan yang bermasalah hari ini itu belum ada. Katanya masih dalam proses. Ya, semoga kita berharap dari semua stakeholder yang terlibat di dalam ini, khususnya Dinas Kesehatan, Balai POM, itu sangat memperhatikan hal-hal yang dimana setiap mitra-mitra dapur umum ini diperhatikan dia punya izin-izin, terus syarat-syarat dari penyajian makanan. Sebagai tindak lanjut, DPRK Manokwari mendesak Badan Gizi Nasional mengawasi ketat setiap dapur yang beroperasi agar program dapat berjalan lebih terkontrol dan aman bagi anak-anak. Pekan lalu, belasan anak-anak di 2 sekolah keracunan makanan usai mengonsumsi MBG yang dibagikan oleh panitia. Belasan anak sempat dirawat di rumah sakit, namun saat ini sudah sehat. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Program makan bergizi gratis kembali digelar di awal tahun ajaran baru di Kabupaten Merauke. Kali ini sebanyak 256 siswa SD Gudang Arang Merauke mendapatkan hidangan bergizi sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi anak sekolah. Dalam program ini, setiap siswa mendapatkan nasi, sayur, buah, dan susu yang dikemas dalam wadah ompreng. Dapat makanan gratis ya? Iya. Isinya apa saja yang ada sih? Apa sih? Semangka, susu, sup, nasi. Senang dapat makanan seperti itu? Senang? Senang. Koordinator Dapur MBG Anissa menyebutkan bahwa program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk menunjang kesehatan dan prestasi siswa. Sasaran kami ada 8 sekolah, di antaranya itu ada SD Gudang Arang sejumlah 246, SD Negeri 1 sejumlah 512, SD Negeri 2 597, SD Biankuk 284, SD Yapis 1 531, SD Yapis 455. Untuk SMP-nya kita berfokuskan ke SMP Gudang Arang itu sebanyak 217. Karena dapur kami dekat dengan SMA Negeri 2, jadi kita memfokuskan untuk mengambil di SMA Negeri 2 yaitu sebanyak siswa 1086. MBG tidak hanya menyediakan makanan, namun juga menjadi bentuk intervensi nyata dalam mendukung pemenuhan gizi anak di daerah. Belum semua sekolah di Merauke menerima makanan bergizi gratis, dan sistem pembagiannya yaitu bergilir. Kendala utama yang dihadapi BGN yaitu masih belum terbentuknya dapur makanan bergizi gratis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.